Senong, sang petani surgawi. Ribuan tahun lalu, bahkan sebelum adanya dinasti, orang Tiongkok kuno percaya bahwa kebudayaan mereka adalah anugerah yang diberikan oleh para makhluk surgawi, dan bahwa para penguasanya adalah setengah dewa, setengah manusia. Salah satu manusia setengah dewa tersebut adalah Yandi. Berikut adalah kisahnya. Yandi adalah kaisar yang bijak dan penuh kebajikan. Dia memiliki tubuh manusia dan kepala sapi, serta bagian perut yang transparan. Orang-orang menyebutnya Dewa Matahari, namun dia juga punya banyak nama lain. Atas kontribusinya pada bidang pertanian, tumbuh-tumbuhan dan pengobatan, dia disebut sebagai Kaisar 5 biji-bijian dan Dewa Pengobatan Tiongkok. Namun namanya yang paling dikenang sampai sekarang adalah Senong, yang artinya adalah petani surgawi. Menurut legenda, suatu hari seorang menteri datang ke istana Senong, menyampaikan permohonan untuk menemui seorang tua yang menderita sakit yang sangat parah. Tidak ada yang tahu apa yang salah dengan pria malang ini, atau bagaimana cara untuk menolongnya, karena pada masa itu tidak ada obat-obatan ataupun sistem perawatan medis yang cukup baik. Orang tua itu meninggal tidak lama kemudian. Insiden ini memukul hati Senong dengan sangat dalam. Bagaimana bisa dia berdiam diri sementara rakyatnya menderita dan mati? Dia bertekad untuk melakukan apapun yang dia mampu untuk memperluas pengetahuannya dalam bidang pengobatan. Setelah itu setiap harinya Senong pergi ke hutan untuk mengumpulkan tanaman-tanaman liar, membawa contoh dari sebanyak mungkin tanaman yang dapat dia temukan. Dia mengelompokkannya berdasarkan rasa dan sifatnya. Disinilah perutnya yang transparan berguna untuk menemukan mana yang beracun, serta mana yang mempunyai efek penyembuhan. Totalnya, dia mengidentifikasi 365 tanaman obat, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, juga 5 tumbuhan pokok Tiongkok kuno, beras, gandum, sorghum, jiwawut, dan kacang-kacangan. Lewat petualangannya dalam mencicipi segala tumbuhan, Senong mempunyai pemahaman baru akan bagaimana tanaman yang berbeda itu tumbuh. Bagaimana jenis tanah yang paling baik untuk jenis tumbuhan yang berbeda, serta di musim apa suatu tanaman itu tumbuh dan berkembang. Satu versi cerita mengatakan bahwa Senong adalah penemu nasi, jenis makanan yang kini menjadi makanan pokok di sebagian wilayah Asia. Versi lain mengatakan, dialah yang pertama kali menemukan bahwa biji jeruk yang ditanam kemudian akan tumbuh menjadi pohon jeruk. Dikatakan bahwa Senong menciptakan kalender, bajak, dan kapak. Dia juga menggambar rencana-rencana untuk pengolahan tanah yang luas, pemeliharaan, serta penyimpanan makanan. Jadi rakyatnya akan selalu punya makanan yang cukup untuk di setiap musim. Ini menandakan dimulainya agrikultura di Tiongkok. Ribuan tahun kemudian, para sarjana dari masa dinasti Han mengkompilasikan buku berdasarkan temuan-temuannya. Buku itu berjudul Buku Klasik Tumbuh-tumbuhan Petani Surgawi. Orang mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana Senong makan tak terhitung tumbuhan yang tidak dikenal setiap harinya, namun mampu lolos dari nasib buruk? Tidakkah dia pernah keracunan? Sebenarnya pernah, dan terkadang sampai 70 kali dalam sehari. Namun Senong telah menemukan obat yang akan menawarkan segala racun yang dinamakan cha atau teh. Suatu hari, Senong sedang menyalakan api untuk merebus air ketika beberapa helai daun teh jatuh ke dalam pot. Sebut saja itu resiko pekerjaan. Senong yang sudah bertekad untuk mencoba merasakan apa saja yang dia temukan, juga mencoba air dari rebusan ini. Beruntung, seduhan ajaib ini bukan hanya membantunya melawan racun dari segala bahan berbahaya yang dia cerna, namun juga membuatnya bisa hidup sampai usia 120 tahun. Sayangnya sang petani surgawi tidak selalu memiliki persediaan teh. Hidup Senong berakhir ketika dia mencicipi rumput pemecah organ dalam, sejenis tumbuhan yang ternyata sama mengerikannya seperti namanya. Karena tidak bisa meminum penawarnya tepat waktu, Senong kemudian tiada. Namun warisannya akan tanpa keakuan terus hidup sampai sekarang.
dan pengetahuan luas yang dia tinggalkan, buah dari pengorbanannya akan terus membawa manfaat bagi umat manusia.